wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Dialog Budaya dari channel Radio Cinde. Hari ini kita akan bicara lanjutan cerita tentang sejarah Indramayu yang konon katanya tahun 2022 ini akan memasuki tahun ke-495. Benarkah itu? Kita sudah berbincang dengan Mas Is yang kali ini adalah seorang penulis buku Wilarodra abad ke-17, dasarnya dari register. Tapi ini banyak yang menyaksikan. Nah, ini kembali kita ke Mas Iskandar ya. Ini ada yang banyak menyaksikan. Ini kan orang penjajah. Ini kan VOC. Tentu ada maksud dari VOC sendiri untuk memiring-miringkan sejarah atau memanipulasi lah, istilahnya lebih kerennya ya, memanipulasi sejarah. Ini menurut Mas Iskandar yang sudah menelusuri ini apa gitu yang ditemukan dari itu? Ya, jadi itu sebenarnya pernyataan dan pertanyaan yang sering saya terima ya, dan ini sangat bagus untuk masyarakat Indramayu karena sumber ini baru secara komprehensif digunakan. Yang pertama saya ingin jelaskan adalah kita harus memisahkan politik kebijakan kolonial dengan perangkat budayanya yang tertinggal di negeri jajahan. Misalnya semua pihak, teman-teman mahasiswa, dosen-dosen arsitektur, teknik sipil, teknik bangunan semacamnya lah, itu sudah mengakui bahwa kekhasan dari era Eropa di bumi kita adalah mereka sangat bagus dalam arsitektur. Kita dibuktikan dengan bagaimana tangan-tangan bangunan candi-candi kuno kita yang sudah terabaikan bisa direka ulang, dievolusi ulang. Kemudian juga bangunan jembatan, rel kereta api, bangunan kantor-kantor mereka juga kokoh perhitungannya dengan penyesuaian daerah tropis. Yang kedua adalah kekhasan keunggulan mereka, kerapihan dalam arsiparis atau pencatatan. Nah, dalam kasus kajian sejarah Wilarodra menggunakan sumber VOC berupa dak register atau catatan harian, inilah yang kita ibaratnya mendapatkan manfaat daripada para juru tulis Batavia ini yang sangat detail, rapi, dan masih terselamatkan, tidak dihancurkan oleh para penulisnya. Agak berbeda dengan politik bumi hangus raja-raja lokal kita, ketika dinasti menghancurkan lalu menulis babat ulang. Nah, untuk catatan harian sendiri, jika dikatakan apakah ini aman, tidak bias, itu tidak 100% aman kan? Tidak 100%. Pertama harus pahami, hasil saya dan diskusi dengan senior-senior peneliti naskah ini juga, bahwa fungsi utama catatan harian atau arsip-arsip Eropa ini digunakan untuk memastikan si tokoh lokal yang dalam kisah babak dongeng ini tercatat tidak sih dalam tahun-tahun tersebut. Jika tercatat, ya itulah beliau tokoh historis. Kemudian aktivitasnya sebagai apa? Pedagang, pejabat publik, pemerintahan, atau bagaimana. Jadi dua hal itu yang sebenarnya dikejar dulu dari arsip ini gitu. Kemudian ketika menemukan bias sebenarnya ada, makanya catatan harian Eropa juga harus kita kaji secara kritis. Yang saya temukan ya, ini langsung ke bagaimana sih Wilarodra dalam perspektif Dargister. Yang saya temukan bias itu lebih kepada sudut pandang VOC terhadap penguasa lokal yang tidak bersekutu dengannya. Misalnya pihak Banten ini saat itu masih setengah-setengah berkawan dan setengah bermusuhan gitu. Sehingga setiap pasukan perang, petualang dari pihak Banten yang mencoba mengganggu daerah-daerah persekutuannya VOC, maka ditulisnya rover, perampok, atau buronan, dan maaf kadang ditulis bajingan itu dengan bahasa abad 17 ya. Jadi itu sudut pandang biasnya. Misalnya Kang Yodi ini pihak dari kerajaan yang tidak bersekutu dengan VOC, dan Kang Yodi faktanya akhirnya mencoba mengambil alih lumbung padi di wilayah yang sudah bersekutu dengan VOC. Maka tulis harian tanggal sekian, Bang Yodi perampok dari daerah mana, karena sudut pandang mereka seperti itu. Nah, di situ harus kritis mendudukan. Tapi masalah apakah tokoh ini tercatat sesuai tahun dan bulan tanggalnya, itu dari kajian dosen-dosen sejarah pun mengakui derajat validasinya tinggi, karena dia catatan sejaman. Dan dak register ini lebih bersifat ringkasan summary dari peristiwa selama 1 tahun kan. Jadi dak register itu membentang dari 1624 sampai 1800 sekian. Yang saya manfaatkan dan saya temukan tentang
keywordnya Wiralauda dan Indramayu itu ada sekitar 120 halaman 128 halaman tentang Indramayu dan tentang Wiralauda. Indramayu dan Jadi luar biasa banyak itu. itu disebutnya harta karun. Harta karun. Saya diskusi dengan teman-teman sejarawan di Bandung yang sempat meneliti Wiralauda tapi tidak ketemu. Saya share data inilah harta karun sejarah Indramayu. Iya. Dan saya tidak bisa menerjemahkan seluruhnya karena ini bahasa Belanda abad 17 yang disebut Germania. Oh, masuk Belanda kan suku dari Germania sebenarnya. Iya. Nah, saya menerjemahkan secara mandiri. Ini kalau semua ya mungkin lumayan cukup gitu, memakan biaya dan hanya keyword-keyword yang penting, misalnya menyebut Wiralauda, tokoh-tokoh yang ada di Indramayu dan kata Indramayu sendiri termasuk Indramayu itu membentang dari 1632 sampai ke 1682. 1632. Saya ambil arsipnya, jadi dalam register itu bentuknya masih tulisan tangan asli Eropa Latin awal. Oh, masih. Ketika orang Jawa masih menggunakan pegon, Iya. gundul dan carakan, hana caraka, mereka sudah menggunakan Latin karena memang Latin kan dari Eropa dulu. Iya. Namun Latin yang masih muter-muter mirip kaligrafi kan. Iya. Dan itu pakai tinta di kertas Eropa saat itu. Nah, naskah-naskah asli ini ditulis sesuai tanggal, bulan, dan tahun, diwarisi oleh sekarang adalah ANRI, Arsip Republik Nasional Republik Indonesia. Dan itu kertasnya masih asli ya? Masih asli, Timbangnya timbanya masih asli. tebal-tebal seperti ini. Tapi sejak periode Hindia Belanda 1800 oleh arsiparis Hindia Belanda sebutlah Diong, Dehan, mereka mulai membukukan catatan harian yang terpencar itu menjadi edisi publishing. Jadi lembaran tadi diketik ulang oleh mesin ketik Hindia Belanda saat itu ya. Tahun 18-an. Mulai terbit paling tua itu 1870 mungkin saya lupa. Nah itu sudah dibikin buku versi mereka. Jadi dari register ada yang versi asli, tulisan tangan tadi, dan sekarang tersedia rekronya oleh ANRI pakai alat scan dari Jerman. Ada versi publishing yang kayak buku kuno yang diketik ya. Jadi misalnya ada register 1630 sampai sekian, di bawahnya dilihat Batavia terbitan tahun 1800. Nah itu sudah Latin, kita bacanya sudah nggak pusing-pusing karena yang dari register asli itu mirip babat juga gitu, jadi babat Jawa muter-muter gitu. Maksudnya tulisannya juga kayak ini karena kan sudah usia kan banyak juga. tinta juga yang tembus kanan kiri SRB jadinya samar. Nah itu kalau kita menemukan naskah seperti itu bisa minta tolong jasa penerjemahan di Anda orang tertentu. Ada orang-orang tertentu ya di sana. Jadi data register ini ada material utama aslinya, ada versi publishingnya juga, gitu kan. Nah kemudian saya pengen mengupas sedikit ya, yang nanti di buku saya juga saya jelaskan tentang Wiralauda berdasarkan ketika sudah ketemu Babat Bagelen, Bayu Urip, Indramayu, Cirebon, kemudian dari register sumber Eropa. Sampai di sini kan kita harus bersyukur. Artinya tokoh Wiralauda itu tidak miskin data. Hanya kita mungkin selama ini kurang serius atau berpikiran langsung apa-apa ke Belanda. Belanda padahal di Jakarta sama periode tahun 70 sampai sekarang itu kan numpuk di sana gitu, belum tentu. Ya terus bangga kita lagi juga bahwa Wiralauda ini bukan tokoh dongeng, ya, tapi fakta ada. Dia tercatat gitu. Nah kemudian orang Indramayu dalam babat-babat Indramayu baik masyarakat biasa maupun keturunannya karena saya juga menjalin komunikasi dan hubungan dengan mereka, menyatakan Wiralauda dari Bagelen selalu Rata-rata semua karena orang Indramayu. itu. Ya orang Indramayu semua tahu bahwa Raden Wiralauda asalnya dari Bagelen. Maka kita harus berpikir bagaimana versi Bagelen Purworejonya. Iya. Nah saya mengkontak mencari karena saya aktif di paguyuban kebudayaan. Setelah Mataram saya iseng mencari ada nggak sih tera-tera Bagelen paguyubannya di Jakarta. 2014 saya bertemu dengan mereka dan saya diberi silsilahnya. Ternyata di Purworejo itu tidak bisa kalau kita ke Pemda atau ke Bagelen, karena beliau bukan dari Bagelen yang sekarang dalam perspektif modern administrasi ya, sebagai kecamatan dan desa. Tapi beliau dari sampingnya sebelahnya itu Banyurip. Oh, dari Di sana ada desa Banyurip, kecamatan Banyur, Kabupaten Purworejo saat ini. Jadi saat itu berbeda-beda. Nah, dari sana ternyata di sana juga kan masih sama-sama saling sinergi antar trah. Jadi kalau kita salah nanya ke orang yang tidak menguasai, ya kita tidak akan menemukan nama-nama itu. Saya ketemu trahnya, saya diberi naskahnya juga, terus silsilah catatannya. Ternyata tokoh Wiralauda memang disebut di sana dan sudah merupakan warisan turun-temurun binatang kolektif trah
Trah siapa? Ternyata di sana itu mengakui mereka adalah trah adiknya Wiralodra. Jadi Wiralodra punya adik Singapati itu. Singopati atau Raden Bagus Singa gitu. Nah itu pasca perang Mataram ke VOC, jika Wiralodra dinyatakan tidak balik, berniat berdagang di Indramayu dan Batavia, tapi adiknya kembali ke sana dan menjadi penanggung di Desa Andung, menurunkan terus-terus sampai ini yang dalam babat Indramayu disebut Wongsonegoro Wangsanegara. Jadi anak dari adiknya Wiralodra itu bergelut Temenggung Wongsonegoro 1, Wongsonegoro 2, terus sampai ke 6 sampai Temenggung Wongsonegoro yang hanya menjadi Demang di Banyu Urip. Dialah yang menulis babat Banyu Urip yang kita waris saat ini yang temurunnya. Jadi kalau versi orang Purworejo atau masyarakat Banyu Urip trahnya ada nama Wiralodra, tapi bukan era Demak dan Cirebon awal, versi Mataram. Maka di sini kan kita harus berpikir, kita orang Indramayu merasa Wiralodra dari Bagulen, oke. Bagaimana sumber dari Bagulen? Oke, ada. Tapi era periode berbeda. Nah, era Mataram ini, khususnya saya sudah kaji, ternyata beliau ikut penyerangan ke Batavia, memimpin pasukan Bagulen. Karena sebelum itu pun beliau menjadi mantri desa di Desa Andung di Purworejo. Sekarang masuk Kecamatan Butuh, saya sudah survei. Itu dia mengapalai 800 kakak masyarakat bertani yang sebenarnya wamil, warga militer Mataram. Oh gitu. Jadi Wiralodra itu menggungnya, dia juga pelatih pasukan, prajurit, wamilnya sehari-hari bertani untuk kas negara. Ketika Sultan Agung butuh, panggil menghadap kita Raja Mataram, sudah siap pasukan. Nah itulah yang diberangkatkan ke Batavia bersama pasukan Mataram lainnya. Ya. Dalam tadi Trah Banyu Urip ya, tadi kan juga diceritakan bahwa Wiralodra itu adiknya kembali ke sana ya, sedangkan Wiralodra itu berdagang. Nah, itu kan pada babat Indramayu juga itu tertulis kan, yang namanya perpisahan antara Wiralodra dengan adiknya itu Singapati, saudara-saudaranya. Yang saudara-saudaranya itu. Di babat Indramayu tidak secara eksplisit menyebut masalah itu, terkesan juga memang disembunyikan. Lebih kepada ketika Indramayu Wiralodra sudah meresmikan Indramayu, dia balik ke Bagulen, saudara-saudaranya main ke sini. Tapi periode yang menyatakan bahwa Wiralodra, sebenarnya ini saya perlu juga klarifikasi bahwa jika ada sumber yang menyimpulkan bahwa Wiralodra desersi dari Mataram, itu tidak sepenuhnya tepat penggunaan kata desersi, karena desersi itu kan tidak melakukan tugas secara full dan hilang dari kewajiban. Sedangkan Wiralodra mendapatkan tugas sebagai kepala penggembur pasukan laut di bawah komando Pangeran Purbaya, Pangeran Mataram. Ke Batavia sudah dilaksanakan. Ketika pasukan Mataram tidak berhasil menjebol benteng Batavia, urusan Raja Mataram menarik mundur. Selesai tugas aja. Kita tidak mau mengatakan kalah menang, tapi selesai tugas, ditarik mundur semua pasukan. Nah, Wiralodra tidak kembali ke kota raja kesatuannya, tapi beliau memilih berdagang. Dalam naskah Babat Bagulen dituliskan ke Batavia, tapi dalam catatan buku sejarah trahnya yang Paguyuban Trah Banyu Urip yang sudah berdiri sejak Indonesia belum merdeka, menyatakan dia ke Indramayu. Jadi bisa jadi memang di Indramayu warawiri ke Batavia. Disitulah dia sebenarnya sudah menemukan Bandar Cimanuk dengan nama Indramayu. Nah gini Kang, dari periode kisah Babat Bagulen ini kan berarti periode Sultan Agung menyerang Mataram, menyerang VOC. Dalam kajian sejarah sudah diverifikasi itu kejadian tahun 1628 yang 1629. Saya juga sudah meliti, ternyata beliau itu bisa jadi ikut di 1629 dengan kunci adalah pengikut dari Pangeran Purbaya. Itu ada catatan arsipnya dari Belanda. Nah, tapi 1629 beliau kembali terus langsung pindah ke Indramayu atau Batavia berdagang, berniaga, karena memang bandar Cimanuk, bandar pesisir utara bagi orang Jawa dalam saat itu adalah bandar internasional yang hidupnya bisa lebih ramai daripada kita hanya bertani di pedalaman. Menjadi ya sejak era Demak, poros maritim Demak, Cirebon dan Banten kan kerajaan kaya kan pesisir ini gerbang internasional, jadi lebih mungkin menggiurkan hidup di sini. Nah yang menjadi masalah adalah berarti Wiralodra kesini pasca 1629-an. Ternyata dalam data primer kami mengejar arsip peta kuno Jawa yang ditulis oleh Portugis Belanda. Nama Indramayu sendiri sudah ada
minimal di 1606. Minimal itu ya? Minimal. Berarti Indramayu sudah lahir dulu ya? 1610. Iya. Nah 1606 ini peta Mercator. Mercator ini toko 1595-an. Tapi peta ini disempurnakan terus oleh Hondius tahun 1606. Jadi sudah ada kata Dermayu. Jadi kita belum bisa memastikan Dermayu ini bisa jadi sejak 1600 sudah ada. Bisa jadi sebelum itu juga nama Dermayu sudah ada sebelum tokoh Wiralodra berdasarkan babat Beglen dulu ya kita ngomong ke sini. Ya artinya kalau kita bicara masalah nama Indramayu sendiri itu berarti kalau kita berpijaknya ke tadi sumber peta kuno itu ya berarti sudah ada Indramayu kan. Nah sekarang persoalannya kan tokohnya kan berbeda. Arti tahun 15 dengan tahun yang 16 itu 1600-an ini kan berbeda. Jadi yang kita fokus sekarang adalah yang Wiralodra era 17 ini ya, yang sudah ditulis bukunya ini. Dari tadi sumber Terah Banyu itu sudah disampaikan. Sekarang ada lagi sumber lain yang menyatakan Raden Wiralodra ini Mas, selain Banyu Urip gitu. Ya sebenarnya yang menarik adalah naskah-naskah Cirebon itu masih banyak yang belum ditemukan. Saya tahu sendiri dari teman-teman praktis Cirebon. Kemudian untuk Cirebon sementara naskah Sakerta ini nanti saya korelasikan dengan data register ya. Tapi ada kemarin naskah yang dari Prabonan mengatakan bahwa Pangeran Wirasuta Gebang menikahi putri dari Nabi Wiralodra Dermayu. Dan naskah ini naskah lokal satu-satunya yang menyebut gelar pengangkatan beliau sesuai dengan data sejaman, yaitu data register. Jadi gelar resminya beliau ketika menjabat bupati di sini adalah Kiai Ngabehi Wiralodra. Kiai Ngabehi, Tumenggung, Arya, Adipati itu gelar pangkatan. Kalau jabatan itu bisa jadi bupati, Sabandar dan semacamnya. Iya. Ada, saya pernah baca dari data register, mungkin saya nggak lupa. Itu kalau nggak salah bupati atau waktu itu namanya gubernur ya, Gubernur Indramayu itu 1 Juni, benar nggak Mas? Ya, jadi dari kalau letter lux secara teks di data register itu beliau tercatat sebenarnya sudah menjabat sebagai gubernur versi administrasi kolonial VOC ya. Karena kan mereka selalu menjajarkan jabatan Jawa lokal penguasa lokal ini di Eropanya apa? Gubernur jenderal, gubernur, residen dan sebagainya. Jadi Wiralodra pertama di nomenklatur jabatannya gubernur atau gubernur. Kalau di Jawanya itu lebih kepada gubernur bupati atau bupati gubernur atau bupati koordinator atau bupati utama, seperti Pangeran Suradiwangsa Sumedang, dia bupati utama atau koordinator Bupati Priangan di bawahnya gitu. Jadi dia sebagai bupati Sumedang dan koordinator wilayah Priangan. Nah, nomenklatur jabatan beliau sudah tertulis di data register bulan Mei 1678. Bulan Mei 1678 sudah diceritakan bahwa di laporannya Gubernur Wiralodra bersama Admiral Cornelis Sepilman itu Laksamana VOC ya, Direktur Jenderal Perdagangan, kembali ke Batavia, balik ke Indramayu ke rumahnya. Wiralodra sudah punya rumah. Sudah punya rumah di Indramayu. Kemudian melalui surat tanggal 2 Juni 1678 itu tulisan Cornelis Sepilman itu adalah surat lebih kepada penegasan bahwa jadi sejarahnya kalau kita flashback, Mataram adalah kerajaan yang pernah menyerang VOC karena kegagalan daripada kesepakatan yang dibangun untuk membantu melawan rival-rival Mataram, Surabaya dan Banten. Akhirnya pecah perang, era Wiralodra itu terlibat. Pada akhir masa Sultan Agung, terus turun ke anaknya, Mataram akhirnya berdamai dengan VOC. Dan kemudian Mataram mengalami pemberontakan dari kerajaan dari putra itu ya, Madura ya, Pangeran Trunajaya. Hancur, melarikan diri, keratonnya jebol, meminta pertolongan terhadap VOC sampai meninggal di Tegal Sunan Amangkurat I. Nah, Pangeran Adipati Anom atau calon Sunan Amangkurat II akhirnya meminta bantuan terhadap Sepilman untuk memukul balik para pemuda ini dan memulihkan tahta Mataram. Jadi bisa dibilang saat itu jika tidak ada bantuan dari VOC, Mataram mungkin tidak ada Keraton Jogja dan Solo, tidak ada Madura, jangan-jangan kerajaannya Madura. Jadi itu kan di sini kita bisa melihat bahwa kepentingan kedaulatan kerajaan saat itu bukan nasional seperti kesadaran 45 Indonesia, revolusi atau Sumpah Pemuda, tapi masih lokal kerajaan. Ini
semakin menarik. Terus saya teruskan, Ayah. Mangkurat 2 meminta bantuan terhadap VOC untuk mundur diberikan dengan VOC kan perusahaan dagang, dia memang mencari untung di sini dengan punya hak militer, satu-satunya perusahaan dagang tapi punya angkatan militer, punya hak untuk membuat perjanjian dengan Kosovo tanpa harus izin ke negaranya gitu. Jadi dia memberikan syarat-syarat tertentu, diantara adalah pengambil alihan pengelolaan hasil perkebunan di wilayah Priangan. Kemudian 15 Januari 1678 Mangkurat 2 ini menggadaikan lagi kota Semarang untuk membayar hutangnya Mataram ini terhadap bantuannya. Nah di situ VOC berhak mengangkat gubernur Syah Bandar di bawah satu pengawasan Kapiten Belanda berpangkat perwira. Nah jadi saat itu karena wilayah Priangan diserahkan pengelolaannya ya kan, bukan diserahkan negaranya. Pengelolaan hasil bumi dimonopoli, termasuk Bandar Semarang, mulai pesisir, mulai Indramayu, Pamanukan, Ciasem, yang sejak zaman penembahan Ratu Satu sudah diserahkan ke Mataram, jadi dari daerah otonom gitu ya. Maka otomatis kan menjadi wilayah pertuanan VOC tadi, walaupun belum secara resmi, cuma ada kerjasama. Nah Wiralo ini bagian daripada pejabat lokal dari Mataram yang akhirnya berarti dilegalisir lah kembali, diupdate. Oh ya, Anda tetap menjadi bupati di sini dan menjalankan perjanjian saya dan raja Anda yaitu Mataram dan VOC. Jadi itu mengeluarkan 2 Juni ya. 2 Juni di Dasar Batavia, dia mengeluarkan surat untuk para bupati Jawa di pemerintahan Indramayu loh kan. Jadi di situ disebutnya para regenten tuh wadi bupati gitu kan. Dan itu nanti saya jelaskan wilayah kawasannya, dan dia menetapkan kembali bahwa ya Wiralodra ini yang dulunya sudah menjadi bupati Mataram di Indramayu tetap menjadi bupati di Indramayu dengan instruksi bahwa saat itu Sunan Mangkurat masih sanggah di Jepara dan Semarang, keraton baru bangun di Kartasura, sedangkan VOC di Kastil Batavia. Nah untuk mengawasi wilayah sepanjang Cimanuk pesisir Karawang ini, wilayah barat Cirebon, itulah Wiralodra dipasrahkan tugas direkomendasikan. Jadi perjanjian ini baru ada, butuh pelaksana tugas. Kenapa? Ancamannya ini wilayah-wilayah yang tadinya sudah dikuasai Mataram sekarang ambruk, dan VOC mengincar, mau diambil alih oleh Sumedang, Gempol, dan juga yang paling masuk adalah Kesultanan Banten, Pulau Agung Tayasa. Nanti baca di buku saya bagaimana sih persentase pejabat Banten di Indramayu itu ada, jadi berjajar gitu. Ini semakin menarik ya, karena 7 Oktober dan tadi ada bulan Mei, ada Juni yang sudah disebutkan oleh Mas Isni, Mas Iskandar. Ini bagaimana ini semuanya selengkapnya? Tentu kita akan coba kutik-kutik lagi, kita ungkap-ungkap sedikit masalah ini. Tapi kalau Anda masih penasaran, nantikan tayangan berikutnya. Tapi yang jelas di channel Radio Cina ini akan mengupas fakta yang sebenarnya, apakah tanggal 7, tanggal 2, atau tanggal Mei, bulan Mei, nanti kita semua bagaimana masyarakat. Yang jelas tetap gabung terus di channel Radio Cinde. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan kalau Anda tertarik, Anda bisa klik juga loncengnya dan share ke teman-teman Anda bahwa Indramayu punya fakta sejarah. Wiralodra bukanlah cerita dongeng, tapi ada manusia. Kita nantikan. Terima kasih.